Kita akan belajar sekarang. Pernahkah saudara menyadari bahwa dalam hidup kita, dalam kehidupan kita ini, setiap hari kita dihadapkan dengan pilihan. Nah, kegagalan orang-orang Kristen itu bukan terletak pada dia kurang berdoa, kurang berbakti, kurang memberi persembahan, kurang rajin melayani, kurang rajin baca Alkitab. Tidak. Kalau kita akan melihat firman ini saat ini, maka kita akan mengetahui ternyata kegagalan kita terletak kepada salah memilih. Salah memilih. Adikku, perhatikan ini. Sebagai orang-orang muda, ada banyak pilihan dalam hidup. Nah, saudara, dari sejak kita bangun pagi, perhatikan ya, dari sejak kita bangun pagi sampai kita tidur kembali malam hari, itu terjadi ribuan, bukan cuma ratusan pilihan. Ada ribuan pilihan yang harus kita hadapi dalam hidup ini. Mungkin saudara masih bertanya-tanya, masa sebanyak itu? Saya beri contoh kecil dalam hidup ini. Ketika kita bangun pada pagi hari, jamnya nggak perlu dipermasalahkan, jam berapa saja terserah. Tapi begitu kita bangun pagi hari, maka pilihan sudah menghadang kita. Apa pilihan yang pertama? Ini yang umum. Mau kencing dulu atau berdoa dulu? Itu kan harus milih. Betul nggak? Nah, jangan saudara dianggap itu bukan memilih. Enggak ada urusan dosa atau tidak. Tidak, di sini semuanya memilih. Nah, setelah kita ambil pilihan yang pertama, pasti akan muncul yang kedua. Oke, kalau kita berdoa dulu, pasti kita pun akan diburu milih. Mau doa apa pagi ini? Betul nggak? Setelah doa kita pilih, kita selesaikan, kita ke kamar mandi, itu pun kita harus memilih. Pagi ini cuma cuci muka atau mandi ya? Sederhana kelihatannya, tapi itu pilihan. Kalau kita lagi kurang sehat, pilihannya ada lagi. Aku mandi pakai air dingin atau air panas? Setelah kita mandi, ada pilihan berikut. Kan pasti ganti baju bukan? Walaupun itu seragam sekolah, tetap ada pilihan. Aku mau gunakan yang mana baju? Setelah kita memilih baju kita, entah mau ke kantor, entah mau ke pelayanan, entah mau ke sekolah, entah mau kerja, tetap ada pilihan. Sarapan apa pagi ini? Atau yang paling umum, sarapan atau tidak pagi ini? Itu sudah memilih lagi. Dan seterusnya sepanjang hari itu pilihan nggak pernah habis kita ada. Nah, saudara perhatikan, disinilah letak kegagalan orang-orang Kristen. Berapa kali kita pernah terjerat tanpa kita pernah mikir? Contoh kecil, nggak ada rencana untuk mampir ke toko itu, nggak ada rencana. Sudah rencana jalan pulang misalnya, atau jalan menuju yang tempat lain. Tiba-tiba mata kita melihat sesuatu yang dipajang di toko itu. Kok kelihatan bagus, mampir sebentar. Itu pilihan seharusnya, bisa mampir, bisa terus. Nah, berapa kali anak Tuhan terjerat masalah hutang karena salah milih. Ketika sampai ke toko itu, ternyata ada satu barang yang kelihatannya murah, tapi kita belum perlu. Lalu pikiran manusia umum, dibeli saja mumpung murah. Padahal belum perlu. Betul nggak, saudara? Nah, hari itu kita nggak punya duit. Kita merasa sayang kalau kelewatan. Akhirnya kita kontak teman kita. Bisa nggak kamu pinjemin duit? Ada barang murah ini, aku mau beli. Saudara, perkara kecil karena salah ambil pilihan terlibat hutang dalam kehidupan kita. Berapa kali anak-anak pelajar mengalami kehancuran karena salah milih dalam berteman. Saudara, kalau saya lanjutkan dengan kata ini, setiap kita harus bisa menjadi manajer. Tahu kata manajer ya? Yaitu orang yang manage. Kata manajer dan kata manage, mengelola. Nah, bukan sembarang manajer yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Tapi Tuhan mau bahwa setiap kita harus menjadi manajer waktu,
yang terbaik. Perhatikan, catat ini. Orang kaya bisa gagal karena dia nggak bisa memanage, nggak bisa mengelola, nggak bisa mengatur waktunya dengan baik. Nah, kegagalan-kegagalan kita yang paling sering, apalagi kita orang Indonesia, saudara, waktu itu yang kita buang-buang. Dalam hidup ini saya menemukan dalam firman Tuhan, modal yang Tuhan berikan kepada setiap manusia di dunia itu nilainya sama. Bukan jumlahnya ya, nilainya itu sama. Saya ulangi lagi, firman Tuhan mengajarkan dalam banyak ayat yang saya temukan, ternyata Tuhan kita itu memberi modal kepada semua manusia dengan nilai yang sama. Enggak peduli dia orang jahat ataupun orang benar, Kristen ataupun tidak, Papa kita memberi modal yang sama. Apa modal yang Tuhan berikan sama kepada manusia? Judulnya, bentuknya, jumlahnya sama, yaitu waktu. Cara kata-kata itu. Kalau kita bisa menggunakan modal itu dengan baik dan kita menjadi manajernya, pasti kita akan sukses. Walaupun tanpa modal uang, kita gunakan modal waktu dari Bapa kita sebaik-baiknya. Nah, di dalam keberhasilan itu, maka kita akan melihat betapa Tuhan itu luar biasa menggenapi firman-Nya dalam kehidupan kita. Banyak orang menyesal setelah terlambat. Ya nggak ada gunanya kalau menyesal setelah terlambat. Seharusnya kita nggak perlu menyesal dalam hidup ini kalau dari awal kita mulai mengaturnya dengan baik. Dengan sebaik-baiknya dalam hidup ini, maka hasilnya akan luar biasa. Kita ingat kitab Kejadian pasal yang ketiga. Disitulah sejarah rusaknya dunia itu dimulai. Sayang sekali, yaitu ketika Adam dan Hawa salah memilih. Betul enggak? Bayangkan saudara, Tuhan menciptakan begitu indah dan begitu luas taman itu. Ada beribu ragam buah-buahan di taman itu. Tuhan berkata kepada mereka, semua dalam taman ini boleh kamu makan, cuma yang satu ini jangan. Nah, yang disuruh makan saja belum habis mereka makan. Betul nggak? Pasti belum habis semuanya itu mereka makan. Mengapa mau nyoba yang satu itu? Nah, itulah tanda-tandanya bahwa manusia ini rakus. Betul nggak? Manusia ini rakus, betul-betul lebih daripada babi kita ini rakus. Biar tersinggung. Yang ada saja belum habis dimakan, yang satu dilarang, kenapa dimakan sekali? Nah, jangan coba-coba menyalahkan Tuhan. Ya, mengapa Tuhan ciptakan pohon itu? Jangan menyalahkan Tuhan. Kenapa Tuhan ciptakan pohon yang memang jelas tidak boleh dimakan? Kenapa diciptakan? Jawabannya gampang, dia bisa, kenapa kita larang? Betul nggak? Karena dia bisa ciptakan, dia mau ciptakan apa saja terserah dia. Betul nggak? Alasan yang kedua, ini yang paling penting. Karena Tuhan ingin menguji kita dengan pilihan. Ternyata dengan pilihan itu kita akan ditentukan jadi apa. Ini konsep yang kita harus miliki dalam hidup ini. Saudara, kita melangkah dari pilihan menjadi kata ujian dalam hidup ini. Saya mau tanya kepada saudara, mungkinkah ada seorang pelajar, seorang mahasiswa yang memang guru-guru, dosen-dosen, teman-teman mengakui bahwa dia hebat, dia jenius, dia bukan cuma pintar, lebih daripada itu. Terus karena semua orang tahu, gurunya tahu kalau dia pelajar, dosennya tahu kalau dia mahasiswa, pintarnya luar biasa. Apakah mungkin dia nggak pernah ikut ujian? Toh orang sudah tahu dia pintar. Coba jawab, mungkin tidak. Terus dia langsung lulus S1 begitu. Coba jawab, mungkin tidak. Dia nggak ikut ujian? Nggak mungkin. Nah, dia pun nggak bisa datang kepada dosennya. Bapak kan tahu saya pintar. Dari sejak semester pertama saya begini. Nggak usah ikut ujian aja yang kali ini. Saudara, walaupun si dosen tahu bahwa dia itu pintar, tapi ujian harus diikuti.
Bukan dosennya yang perlu tahu pintar atau tidak mahasiswa ini, tapi si mahasiswa itu yang harus tahu. Karena dia nggak pernah tahu aku ini mampu nggak untuk yang hal ini. Nah, seperti itu maksud Tuhan menciptakan satu pohon yang buahnya nggak boleh dimakan. Bukan untuk menjebak, bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk mengetahui si manusia itu sendiri. Dia tahu nggak apa pilihan dalam hidup. Maka itu di negara manapun, juga di Indonesia, tidak mungkin ada sebuah perguruan tinggi yang iklannya sangat menarik. Inilah satu-satunya perguruan tinggi di dunia tanpa ujian langsung lulus. Ada yang mau sekolah di situ? Goblok kalau mau sekolah di situ. Enggak ada orang mau sekolah di situ. Karena nggak mungkin tanpa ujian kita akan diakui. Nah, ini yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Jadi pilihan dengan ujian akan terus berlangsung sepanjang kita hidup. Saya ulangi lagi. Pilihan dan ujian dalam kehidupan kita akan berlangsung terus sepanjang kita hidup. Kegagalan-kegagalan kita karena kita salah mengambil pilihan dalam hidup ini. Nah, coba siapa yang hari ini sempat salah dalam memilih dan seorang alami sesuatu yang tidak enak dalam hidup ini, minta ampun kepada Tuhan. Hati-hati, saudara. Bahkan saudara memilih untuk yang kecil-kecil sekalipun, kita harus berjaga-jaga dan meneliti sebelum kita memilih itu. Karena kalau tidak, kita akan mengalami kehancuran dalam kehidupan ini. Kita buka Yesaya 48. Saya akan baca dulu sebelum ayat 17. Yesaya 48 ayat yang ke-18. Saya akan baca. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Saudara, menarik sekali memperhatikan kata pertamanya, sekiranya. Coba kita rasakan pengkalimatan ini dari Bapa kita, sekiranya. Ini paksaan atau himbauan. Papa kita nggak pernah paksa kita. Karena ini sebuah himbauan, berarti kita bisa menolak, bisa menerima. Ya atau tidak? Dan ini sungguh luar biasa. Tuhan yang begitu dahsyat, yang hebat, berdaulat, berkuasa, sepertinya jadi lemah menghadapi kita. Mengapa dia nggak tegas? Saya dengar suara siapa ngomong, jangan bicara, tolong. Ada suara dari mana ini? Di atas? Tolong, maaf, saya pakai topi. Dengarkan firman Tuhan untuk saudara. Mengapa dia tidak tegas? Harus engkau memperhatikan perintah-perintah. Di sini kita melihat dan mengenal yang namanya kasih. Saudara, dalam kitab Kejadian pasal yang ke-6, kalau saudara nanti pulang baca, ada firman yang mengatakan, aku enggak mau berbantah-bantah dengan manusia. Saya begitu terharu kalau membaca ayat ini. Tuhan sendiri sejak masa Kejadian pasal 6 sudah menyatakan diri, aku enggak mau berbantah-bantah dengan manusia. Nah, sikap ini yang seringkali kita salah gunakan dalam kehidupan kita. Oh, Tuhan baik. Dengarkan ini. Berapa kali ada orang Kristen rajin berdosa, bukan berdoa loh, dan dia lanjutkan dosa karena dia beranggapan Tuhan diam saja, aku nggak kecelakaan, aku nggak sakit, aku nggak ngalami apa-apa. Jangan dikira kalau kita sedang rajin berdosa, Tuhan diam dan tidak terjadi hal yang jelek dalam diri kita, lalu kita anggap dia setuju. Hati-hati, itu sangat berbahaya. Justru kita bertanya, jangan-jangan aku nggak diakui sebagai anak, aku didiamkan aja sudah sekarang. Wah, lebih celaka lagi.
maka itu rajin berdosa berhenti dalam nama Yesus. Kenapa dia diam? Ketika kita rajin berdosa dan kita anggap Tuhan setuju. Karena ayat tadi itu Kejadian 6, dia nggak mau berbantah-bantah dengan kita. Kalau dia melihat bahwa kita tetap ngotot, maunya sendiri, berjalan dengan keegoisan, kemauan kita sendiri, dan Tuhan tahu kita seperti itu, dia nggak akan berbuat apa-apa. Dia diamkan kita. Saya beri contoh. Wahyu 3 ayat 20, nggak usah dibuka, kita tahu ayat itu. Gambarnya pun sudah banyak. Firman-Nya berbunyi, lihat, Wahyu 3 ayat 20, aku berdiri di muka pintu sambil ngetok. Nah, buat saya itu firman yang aneh. Gereja Laodikia, di mana ayat itu diucapkan. Gereja Laodikia itu kan rumahnya, betul tidak? Coba renungkan, masa Yesus pulang ke rumahnya pakai ketok pintu? Betul nggak saudara? Pernah nggak saudara bertanya seperti itu? Masa Yesus pulang ke rumahnya sendiri pakai ketok pintu? Ayo kita sederhana saja berpikir. Ya, saya akan ulang-ulang berkali-kali untuk mengatakan ini. Saudara mempelajari firman, menggunakan logika anak-anak, rahasia akan terbongkar semua di situ. Kalau saudara yang sepanjang hari ini baru pertama kali mengikuti dan mengerti saya memberitakan firman, berarti saudara sudah 3 season mendengar saya berbicara hari ini. Maaf kalau saudara katakan ini, pasti saudara akan menemukan sesuatu yang ternyata firman itu begitu gampang dimengerti. Nah, kenapa Roh Kudus bisa memampukan saya untuk mengupas firman ini tanpa istilah teologi? Karena saya ditolong Roh Kudus untuk mempelajari firman dengan menggunakan logika anak-anak. Jadi logika anak-anak adalah satu-satunya cara yang akan membuat firman itu gampang dimengerti dan rahasia akan terbuka. Malah kalau menggunakan teologi malah bingung sudah. Karena Tuhan gak bisa dilogikakan, ingat itu. Dia itu suatu pribadi yang absolut, causa prima, itu istilah Latin. Mana mungkin dia dilogikakan? Jadi kalau saudara mendengar firman dengan teologi, saudara pasti akan puas untuk di otak saja. Tapi hati nggak akan tersentuh apa. Tapi kalau kita mendengar firman dengan orang-orang kudus pakai logika anak-anak, kita akan gampang mengerti. Nah, mengapa saya berani mengatakan ini sebagai kebenaran? Karena Tuhan Yesus sendiri yang menyuruh. Belajarlah dari, coba jawab. Ayo, belajarlah dari. Enggak usah ragu-ragu, tanya bingung. Kayak orang Sariawan aja ngomong. Belajarlah dari siapa? Anak-anak, supaya kamu mewarisi surga. Kan begitu. Dia nggak berkata belajarlah dari pendeta, malah nggak masuk surga karena pendeta itu licik-licik saudara, dan politiknya banyak sekali yang namanya pendeta itu. Setuju atau tidak saya ngomong seperti ini? Kalau kita belajar firman dari pendeta, ada malah rusak. Perpecahan terjadi bukan karena jemaat tapi karena pendeta. Maka kita harus bertobat hamba-hamba Tuhan ini. Jadi anak-anak itu buat saya satu kebanggaan. Setiap kali saya ketemu anak-anak, saya selalu berkata itu profesor saya itu. Benar, karena saya belajar dari mereka dalam segala hal. Nah, maka itu kembali ke Wahyu 3:20 tadi. Sekarang kita pakai logika anak-anak. Yesus pulang ke rumahnya kok pakai ketuk pintu, nggak lucu. Kenapa? Ada apa? Lalu logika yang berikut masih anak-anak. Saya percaya enggak, sekalipun pintu rumahnya yang di Laodikia itu dikunci pakai 20 kunci dari atas ke bawah, dia bisa masuk enggak tanpa dibuka kuncinya? Coba jawab. Sangat mudah buat dia. Nah, maka itu tanyakan. Karena kalau pakai logika anak-anak, anak-anak suka bertanya, kenapa? 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 Betul nggak saudara? Dan ini cara saya belajar firman. Saya tanya terus, saya kejar papa saya. Kenapa bisa begini? Kenapa begini? Kenapa? Kenapa?
Dan saya bersyukur dia sebagai papa yang gak pernah rasa diganggu kalau saya cerewet banyak tanya kepada dia. Katakan amin. Jangan tanya pada teolog, malah mumet, saudara. Tanya kepada papa yang baik teologi ke anak-anak. Kenapa? Kenapa engkau pulang ke rumah pakai ketuk pintu? Kenapa nggak masuk saja? Nah, saudara, di sini kita menemukan. Jadi Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa kalau pilihan kita menolak Dia. Renungkan ini baik-baik. Kalau Dia tahu kita memilih untuk menolak, ya Dia diam. Maka itu istilah tadi di Kejadian 6, Dia nggak akan berbantah-bantah dengan kita. Kalau memang itu pilihanmu, ya kamu kerjakan. Jadi jangan sembrono dan jangan sesat. Kalau kita rajin berdosa, Tuhan diam. Jangan berkata Dia setuju. Kalau itu pilihan kita, Dia akan biarkan kita. Oh, celaka sekali kalau sampai Dia biarkan kita di dalam dosa itu. Mengerti sekarang? Jadi sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintah, anak-anak Tuhan, perhatikan. Damai, sejahtera, dan kebahagiaan. Adik-adikku, perhatikan ini. Setelah engkau dewasa, engkau akan mengerti bahwa hidup ini nggak hanya butuh uang, nggak perlu uang. Hidup ini perlu damai, sejahtera, dan kebahagiaan. Untuk apa uang banyak, mewah rumahnya, tapi kayak neraka. Nggak ada damai sejahtera di rumah, nggak ada bahagia di rumah. Ketegangan melulu di rumah itu, bentrok, cekcok, kemarahan. Untuk apa di rumah yang mewah? Jadi damai, sejahtera, dan kebahagiaan adalah keperluan manusia secara mutlak. Karena orang gak bisa hidup dengan tenang tanpa damai sejahtera. Orang gak bisa hidup nikmat tanpa bahagia. Nah, damai, sejahtera, dan bahagia hanya terjadi kalau kita memilih memperhatikan perintah-perintahnya. Apa perintahnya? Kita lihat ayat 17. Ayat 17 masih Yesaya 48. Beginilah firman Yahweh penebusmu, yang Maha Kudus, Tuhan Israel. Akulah Yahweh Tuhanmu, yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Saudara, biarlah mulai hari ini setiap kita punya konsep yang baru dalam kita berpikir. Ternyata Tuhan dan Bapa kita yang baik itu tidak hanya menyembuhkan, tidak hanya memberkati, tidak hanya menolong, tidak hanya menghibur, tetapi dalam ayat 17 Yesaya 48 kita menemukan dua hal lagi yang Dia miliki dalam kehidupan kita. Dan sebagai orang-orang percaya, anak-anaknya, kita harus mengikuti dua hal itu. Satu, siapa Dia yang mengajar engkau. Dua, siapa Dia yang menuntun engkau. Katakan amin. Jadi kalau Tuhan dan Bapa kita itu mengajar kita, dan tidak sekedar mengajar, begitu luar biasa Dia berkata di sini, mengajar kita tentang apa yang memberi faedah atau keuntungan. Berarti ada pengajaran di dunia yang tidak memberi keuntungan, ya atau tidak? Yang Papa kita ajarkan hanya yang berfaedah buat kita. Inilah Dia, yaitu yang mengajar kita. Lalu yang kedua, Dia yang menuntun kita di jalan yang harus kita tempuh. Kalau Dia berkata menuntun kita di jalan yang harus kita tempuh, berarti bisa nggak manusia berjalan di jalan yang tidak harus ditempuh? Bisa. Nah, ini pilihan lagi. Ada banyak pelajaran yang tidak memberi faedah, ada banyak jalan yang tidak harus kita lewati. Tapi kita memilih yang itu. Padahal yang baik, yang manis, yang indah Bapa sediakan buat kita. Dalam hidup ini untuk apa saja. Karena kita sering hidup dengan tidak memakai aturan-aturan yang sudah baku. Kita hidup memakai aturan kita buat sendiri. Rusak semua hidup ini. Saudara perhatikan baik-baik.
Jangan nyalakan Tuhan kalau kita sering sakit, karena aturan makan yang Tuhan tulis kita nggak pakai baik-baik. Ada aturannya semua di sini. Saudara, jadi sekarang ini di dunia tahun 2000-an ini banyak orang mati bukan karena dibunuh, karena makannya gelojoh. Cepat mati betul-betul itu, saudara. Kita harus tahu aturannya, semua harus tahu. Jadi hidup ini akan baik, hidup ini akan sehat, hidup ini akan memuliakan Tuhan kalau aturan-aturannya kita pakai dengan serius. Jelas? Ayat 19 ini indah sekali. Adik-adikku, walaupun kau belum menikah, tapi simpan firman ini. Ayat 17, itulah Papa kita. Dia punya dua hal lagi, yaitu yang mengajar dan menuntun. Katakan amin. Ayat 18, dia menghimbau kita untuk hidup menurut peraturan, maka damai sejahtera kebahagiaan ada. Akibatnya ini loh, saudara. Ayat 15, maka apa kita? Keturunanmu. Luar biasa. Akan apa? Mengapa Tuhan berbicara begitu indah tentang semua peraturan. Akhirnya dia akhiri dengan spesifik, dengan khusus, dengan jelas. Keturunanmu. Jadi Papa kita itu kalau berfirman kepada kita, memberi peraturan-peraturan itu untuk kebahagiaan kita. Apa hasilnya? Dia tidak berbicara tentang kekayaan, tentang materi, tentang uang, tentang berlian, permata. Tidak. Yang dia bicarakan kepada kita, kalau kita mendengar, mengikuti, mentaati semua perintah, peraturan, ajaran, tuntunannya, yang berbahagia bukan cuma kita, maka keturunanmu akan seperti pasir dan anak cucumu seperti kersik. Kersik itu anaknya pasir, jadi lebih kecil lagi dari pasir. Saya ulangi, maka keturunan akan seperti pasir dan anak cucumu seperti kersik banyak. Saudara, saya menekuni firman soal pernikahan, maka saya percaya orang Kristen jangan pakai KB. Punya anak 30-40 itu baik, saudara. Loh, iya, dengar baik-baik ini. Karena kalau kita hidup benar dan hidup taat kepada Tuhan, lihat ayat ini. Maka keturunanmu banyaknya seperti pasir, anak cucumu seperti anaknya pasir. Woi, berapa banyak itu. Sungguh ini perkara yang luar biasa yang Tuhan berikan buat kita. Saudara, saya sudah dipanggil opa oleh 100 sekian puluh cucu. Saudara, saya nggak berani hitung berapa banyaknya. Benar. Kenapa? Karena saya percayakan firman ini. Dan ini jaminannya. Lihat kalimat terakhir. Dahsyat. Nama mereka, nama seluruh keturunan kita, tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan dari hadapan. Amin kan? Jangan diam. Tahu artinya? Kalau sampai ada jaminan, ada insurance, ada jaminan kekal dari pencipta alam semesta yang namanya Yahweh yang kudus, menjamin orang-orang yang hidup menurut aturannya, hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, hidup menurut ajaran yang dia berikan. Dia yang menjamin, saudara. Maka seluruh keturunan kita, anak-anak, cucu-cucu, cicit dan terus ke bawah, nama-nama mereka tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan dari hadapan Tuhan. Berarti anak keturunan kita nanti itu orang hebat-hebat atau preman-preman? Cepat jawab. Orang hebat-hebat, bukan bajingan-bajingan itu. Sebab nama mereka dijamin kekal di surga, ada terus di hadapan Tuhan. Inilah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, sekiranya engkau memperhatikan. Jadi nggak memaksa ini. Maka itu mulai hari ini setiap kita harus berhati-hati untuk setiap pilihan yang kita ambil.
Lagi sekali, harus berhati-hati dengan setiap pilihan yang kita ambil. Karena salah ambil pilihan, akibatnya fatal. Sangat fatal. Saudara, Tuhan mau dia dipermuliakan dalam kehidupan kita. Tapi harus dengan cara yang benar dan berkenan di hadapan Dia. Harus. Yeremia 35. Adik-adikku, supaya engkau gak salah menikah. Setuju? Penderitaan seumur hidup kalau orang salah kawin itu. Saya punya istilah dalam istilah Jawa. Orang yang salah kawin itu seperti ngemut silet. Wih, mengerikan sekali. Silet dimasukkan mulut, nggak boleh ditelan, nggak boleh diludahkan. Penderitaan betul orang yang salah kawin itu. Kalau saudara tanya, apa itu salah kawin? Kawin dengan orang yang salah. Bukan itu yang Tuhan mau, tapi saudara paksa. Lagi sekali, kalau saudara maksa, Tuhan nggak bisa buat apa-apa. Itu pilihanmu, kata Tuhan. Maka kita akan menderita seumur hidup kalau kita salah menikah. Adikku, jaga dirimu. Pacaran, tertarik pada seseorang, itu wajar karena kamu punya mata. Betul enggak? Karena kamu punya mata, maka engkau tertarik hidungnya. Apa kamu kawin sama hidungnya saja? Maaf saya berkata, maka itu jangan goblok. Matanya. Saya mau katakan kepada saudara, pernikahan tidak ditentukan oleh fisik. Katakan amin. Sama sekali tidak. Tapi pernikahan itu berlangsung seumur hidup. Seks suatu saat ketika kita sudah mencapai umur tertentu, seks itu sudah tidak ada artinya lagi. Maka itu kalau menikah sejak masuk pernikahan sudah tertarik karena seks, maka kemungkinan pernikahan itu selingkuh dan hancur itu sudah jelas. Karena yang dituju hanya seks, hanya seks. Maka itu hati-hati. Seks adalah salah satu dari isi pernikahan. Tetapi dalam pernikahan sendiri itu satu paket yang banyak ragamnya. Katakan amin. Maka kalian anak-anak muda jangan hanya memikir masalah seks. Berusaha untuk tahu dalam hal-hal yang lain. Zaman sekarang mengerikan, saudara. Mengerikan. Banyak pernikahan hancur. Bukankah anak-anak muda kalian punya cita-cita, aku ingin bahagia dalam pernikahan? Betul enggak? Tapi lihat, 99% akibat pacaran yang salah justru bukan kebahagiaan, tapi penderitaan seumur hidup. Jadi hati-hati dengan barang yang satu ini. Hati-hati. Saudara, cinta itu memang indah, tetapi kalau sudah menikah, ingat itu. Cinta itu boleh dilakukan setelah dua orang itu menikah. Sebelum dua orang itu menikah, kalau itu memang pacar dari Tuhan, bukan pacar karena ketangkap hansip, ingat itu baik-baik, maka saudara hanya boleh menggunakan kasih, tidak boleh menggunakan cinta. Oh, apa bedanya kasih dengan cinta? Beda jauh. Kasih itu tidak ada unsur seks sama sekali. Kalau cinta itu ada unsur seks. Maka itu selama berpacaran, kasih, hanya kasih, dan kasih. Begitu sudah pasti orang tua setuju, gembala setuju, dan ini dari Tuhan, saudara menikah, baru ada cinta. Apabila cinta digunakan dalam seks, dalam pacaran, maka seks akan muncul di situ. Dan lihat saudara, di mana-mana korban cinta itu pasti perempuan. Tidak ada laki-laki kena korban cinta. Tidak. Hei, jangan tertawa kamu. Jahat kalau sudah tertawa seperti itu. Kenapa? Dengar perempuan-perempuan. Ini yang saya sedih melihat banyak anak-anak perempuan. Sudah tahu korban cinta pasti perempuan, tapi kenapa perempuan goblok nggak malah berkurang? Ngerti kata-kata jelek ini? Dalam nama Yesus. Maka itu kepada anak-anak perempuan saya mau berkata, atas nama Tuhan, dan anggap saya sebagai orang tuamu, kalau sampai cowokmu belum apa-apa,
ngajak ciuman, ngajak macam-macam. Sudah langsung putuskan bahwa dia bukan dari Tuhan. Sebab menurut firman Tuhan dalam 1 Korintus 13 mulai ayat yang keempat, definisi kasih dengan cinta jelas ada di situ. Nomor 1 dikatakan kasih itu sabar, betul? Kalau cinta itu tergesa-gesa, cinta nggak pernah bisa sabar. Maka itu kalau cowokmu ngajak macam-macam, saya beri kamu 3 resep yang paling mujarab. 1, perempuan dengar, langsung tempeleng dia sekuat tenagamu sampai miring mukanya. Nomor 2, dengar dulu, catat baik-baik. Nomor 2, tendang dia sekuat-kuatnya, masukkan got. Nomor 3, panggil anjing sekampung, suruh ngencingi bajingan kurang ajar itu tadi. Dalam nama Yesus, hentikan perzinahan sebelum engkau diberkati oleh Tuhan. Ini perkara serius saya berkata. Sudah cukup banyak korban, jangan tambahi lagi. Dengan kau laki-laki jangan tertawa, bertobatkan. Karena setan merusak lewat laki-laki yang tidak bertanggung jawab itu. Dalam nama Yesus, saudara, dosa ini sudah masuk ke dalam gereja. Dengarkan lagi, dosa yang sudah masuk ke dalam gereja. Hampir tidak ada gereja yang tidak kemasukan dosa perzinahan. Dan dari penelitian saya, dan saya cek dengan teman-teman saya pendeta, pemain musik, pemimpin pujian paling gampang diserang oleh dosa seks dalam gereja itu. Maka tuh hati-hati semua pelayan-pelayan, imam-imam pujian, hati-hati. Aneh dosa ini, saudara. Maka itu jaga dirimu, anak-anak. Tuhan kita adalah satu-satunya Tuhan di dunia yang paling teliti bicara soal perkawinan. Katakan, paling teliti di Alkitab ini penuh bicara masalah itu. Jangan engkau melanggar kekudusan di dalam konseling-konseling pernikahan. Bukan karena hal-hal besar. Adik-adik yang belum nikah, perhatikan, jangan kau anggap aku belum kawin kok, nggak mau dengar. Ini penting untuk kalian. Bukan hal-hal besar penyebab rumah tangga hancur, tapi hal-hal kecil. Nah, hal yang paling kecil yang setan sering buat untuk menghancurkan pernikahan, dengarkan dan kau catat. Yang baik suami menikah maupun yang belum, adalah curiga. Begitu suami istri kemasukan perasaan curiga, hancur pernikahan itu. Nah, karena saya suka meneliti segala sesuatu, saya itu coba teliti. Mengapa orang menikah bisa ada kecurigaan? Nah, orang yang dicurigai itu paling tidak enak. Mau nggak kamu dicurigai terus? Enggak, berbuat apa-apa dicurigai, itu paling tidak enak. Tapi kenapa masih curiga? Nah, ketika saya buat penelitian ini, cukup lama riset saya dalam hal ini, saudara. Ada puluhan rumah tangga yang saya jadikan penelitian karena mereka konsul. Ternyata jawabannya menggunakan berapa kuesioner, pertanyaan-pertanyaan yang sama, ternyata hasilnya sama. Begini, kecurigaan muncul. Apabila selama pacaran terjadi hubungan seks, berarti belum menikah. Kalau yang mengajak pertama itu yang laki-laki, maka itu mengapa anak pertama selalu jadi korban dalam kandungan? Karena kecurigaan keretakan pernikahan terjadi setelah istri mengandung anak pertama. Kenapa? Nah, ini yang saya baru tahu juga, bukan karena buku, tapi karena riset saya, karena penelitian saya buat. Ketika istri mengandung, ini anak pertama, karena dia belum pernah menjadi ibu dan belum pernah mengandung, maka ada banyak hal yang dia nggak bisa lakukan dengan normal. Termasuk pada bulan-bulan tertentu setelah kandungan makin besar, dengan sendirinya hubungan seks suami istri nggak bisa dilakukan. Saat itu si suami nggak ada apa-apa, dia baik. Tapi karena si istri menyadari dia nggak bisa melayani suaminya dengan baik, nah curiganya muncul. Kenapa? Dia ingat peristiwa waktu pacaran. Bagaimana suamiku ini maksa aku berhubungan, akhirnya aku mesti nuruti.
Nah, dia mikir, karena aku kenal suamiku, dia suka perkara itu. Nah, sekarang aku gak bisa apa-apa. Jangan-jangan dia cari perempuan lain. Nah, suami gak buat apa-apa, dicurigai, ya marah dia. Maka itu kandungan anak pertama seringkali jadi masalah dalam pernikahan. Terus kalau sudah anak lahir, begitu suami pergi sedikit, terlambat pulang, atau karena tugas harus nginap, si istri gak bisa tenang. Jangan-jangan. Saudara, mana ada kebahagiaan kalau pernikahan istri curiga terus? Kapan mulai curiga ini? Benihnya masuk karena hubungan seks sebelum menikah, waktu pacaran. Begitu pula sebaliknya. Kalau si perempuan yang ngajak, zaman sekarang juga aneh. Perempuan begitu murah, maaf. Ada orang pacaran perempuan yang nawar-nawarkan tubuhnya pada pacarnya. Nah, laki-laki mana yang gak mau diserahin tubuh? Laki-laki itu rakus tipenya. Lihat Adam, makan sebanyak itu di kebun itu belum habis, ditawar istrinya dimakan juga. Ingat Abraham, istri satu jam gak habis, ditawari babu juga mau. Laki-laki itu memang rakus. Ngerti istilahnya? Nah, kalau sampai si perempuan yang mengajak hubungan seks, pacarnya menuruti, sama waktu menikah pun suami akan curiga pada istri. Jangan. Maka itu saudara, jangan melanggar hukum Kejadian 1 ayat 28 yang mengatakan apa kita berkata, dia harus memberkati kita dulu, baru ada seks. Catat ayatnya, Kejadian 1 28. Nggak usah dibuka, catat aja. Sekarang kita baca Yeremia 35. Masih bicara tentang anak-anak. Kita jaga hidup kita sungguh-sungguh dalam kekudusan Tuhan. Jangan salah. Hati-hati saudara. Jadi pacaran tidak boleh ada ciuman, sama sekali tidak. Sebab nggak ada orang yang dicium nggak terangsang kecuali mencium mayat. Ingat itu baik-baik. Jadi dalam nama Yesus nggak ada cium. Secara serius saya berkata. Dan kalau ada anak muda yang ngotot, jangan tunjukkan lagi. Pantat itu lebih bersih daripada mulut. Ingat itu baik-baik. Ngerti nggak? Pantat itu loh, itu lebih bersih daripada mulut. Kok bisa? Sebab pantat nggak perlu disikat, dia bersih sendiri. Mulut itu perlu disikat karena dia kotor. Mengerti sekarang? Dengar baik-baik. Dalam pacaran pun gandengan dilarang. Kenapa? Sebab orang yang lagi jatuh cinta itu 10 jari tangannya setrumnya 240.000 volt. Lu bener itu. Ayo, yang pernah pacaran pasti tahu. Begitu mulai jatuh cinta, wih, ini bahaya saudara. Bisa ser terus itu tangan lu, hati-hati ini. Maka itu kalau gandengan ini berbahaya. Lalu ada anak muda yang ngotot, ya tapi kalau nyebrang jalan bagaimana? Saya bilang pakai penyeberangan jalan. Kalau nggak ada, wah kurang ajar dia ngajar terus pertanyaan. Oh, Roh Kudus nggak kekurangan hikmat. Saya akan berkata kepada orang itu, kalau engkau tetap ngotot gandengan, saya izinkan, kecuali pacarmu seorang nenek. Karena jalannya ya gandengan dia. Kalau enggak nanti ketabrak mobil. Dalam nama Yesus, jangan ada seks sebelum pernikahan kudus dalam nama Yesus. Saudara setuju? Karena Tuhan tetap berbicara tentang keturunan. Jadi apapun yang Tuhan buat atas kehidupan kita, akhirnya selalu kepada keturunan. Pasal 35 ayat 18 dan 19. Tetapi berkatalah Yeremia kepada kaum orang Rekab. Sudah Yeremia 35 ayat 18-19. Tetapi berkatalah Yeremia kepada kaum orang Rekab, beginilah firman Yahweh semesta alam Tuhan Israel. Oleh karena kamu telah mendengarkan, lihat saudara, hasil ketaatan, hasil memilih untuk taat kepada peraturan dan perintah seperti ini. Oleh karena kamu telah mendengar perintah Yonadab bapak leluhurmu, telah berpegang pada segala perintahnya dan telah melakukan tepat. Wah, kata-kata bagus. Telah melakukan tepat seperti yang diperintahkannya kepadamu. Dalam nama Yesus, Roh Kudus,
tancapkan firman ini di benak kami semua, khususnya anak-anak mudamu. Dalam nama Yesus, tancapkan firman ini dan jangan tercabut selama-lamanya. Dengar anak-anak muda, apa hasilnya kalau hidup kita menuruti dan itu pilihan kita atas semua perintah dan peraturan yang Tuhan buat? Maka beginilah firman Yahweh semesta alam, Tuhan Israel, keturunan Yonadab bin Rekab tidak akan terputus melayani aku sampai kapan? Sepanjang masa. Saudara, inilah kebahagiaan kita. Kalau toh kita sudah mati sekian puluh tahun, ternyata keturunan kita tetap melayani Tuhan, maka orang masih membicarakan nama kita. Itu loh cucunya si A yang tetap orang baik sampai hari ini. Itu loh cucunya si A yang tetap gini. Orang masih membicarakan keturunan kita walaupun kita sudah sekian puluh tahun mati. Mengerti saudara firman ini? Jadi kalau Tuhan menyuruh kita taat, tunduk pada peraturannya, bukan dia semau-maunya, tapi dia ingin kita benar dan kita bahagia, anak cucu kita semuanya. Nanti di rumah baca ya, karena saya nggak ada waktu untuk membacakan terus ini. Pasal 30 ini pasal unik dalam kitab Yeremia. Suatu hari Yeremia kecewa karena Israel nggak mau dengar firman Tuhan. Dalam kekecewaannya Tuhan panggil dia, sini ya. Kamu nggak usah kecewa. Sekalipun umat Israel nggak mau dengarkan aku, tapi kamu tahu nggak, ada satu keturunan di daerah ini. Nah, orang Rekab, kok saudara baca dalam kitab Yosua, ini bukan orang Israel, bukan. Tapi ribuan tahun sebelum Yeremia hidup, ada satu suku yang waktu itu mereka melihat Israel ini kok begitu hebat. Lalu mereka minta izin Yosua, boleh nggak kami bergabung? Jadikan kami ini pembantu, tukang belah kayu, penimba air. Yosua menerima orang Rekab ini, Yonadab ini. Nah, sejak hari itu Yonadab dan anak-anaknya hidup di Israel. Karena sudah beratus-ratus tahun nggak ketahuan lagi, tapi mereka masih ada. Nah, Yonadab sudah ribuan tahun mati sampai pada kisah Yeremia ini. Tapi pesannya dipegang oleh anak cucu. Apa pesannya Yonadab? Nanti baca dari ayat 1. Indah sekali pasal ini, saudara. Yonadab berpesan kepada anak cucunya, jangan sekali-kali kamu minum alkohol, minum anggur beralkohol. Itu dipesan. Dan mereka taat. Hari itu Yeremia memanggil mereka. Ingat, mereka tahu bahwa dia itu nabi. Dipanggil oleh nabi yang sedang dipakai Tuhan dan dimasukkan ke dalam rumah Tuhan bait suci. Mereka berani melawan. Enggak, kami tidak akan minum anggur. Loh, aku nabi, ini rumah Tuhan, enggak akan salah kalau kamu minum. Tidak, sebab bapak leluhur kami memesan. Tuhan bangga kepada keturunan orang Rekab karena ketaatannya pada peraturan. Dan hasilnya semua keturunannya tetap ada sepanjang masa. Maka itu anak-anak Tuhan, dalam hidup ini kalau kita suruh milih, perhatikan pilihan. Mau berbuat seperti itu mulai hari? Memilih dengan benar, jangan salah. Mau beli apa, mau kemana, mau telepon, mau SMS, mau apa, tetap semuanya berupa pilihan. Dan jangan sampai kita salah untuk hal apa saja. Mau berhikmat mulai hari ini? Mau sebagai anak-anak Tuhan berhikmat betul-betul, jangan sampai salah dalam hidup ini. Karena Tuhan sedih kalau dia tahu kita salah memilih. Dia nggak bisa apa-apa. Itu pilihan kita, cuma dia sedih. Dia mau berteriak, jangan anakku, jangan ambil yang itu. Tapi kita ngotot. Ya sudah. Maka hari ini saudara, ada kesempatan kita bertobat. Kalau sudah sering kita salah pilih dalam hidup ini, hari ini ada kesempatan kita bertobat. Adik-adik yang pacaran, jaga diri. Setuju? Jaga dirimu dalam kekudusan. Itu untuk kebahagiaanmu nanti. Anak keturunanmu semua akan takut Tuhan dan luar biasa. Roh Kudus akan menolong kita untuk kita hidup benar di hadapan Dia.
Roh Kudus akan memampukan kita. Roh Kudus akan memampukan kita untuk kita betul-betul menjadi pelaku-pelaku firman, bukan orang yang sembarangan saja. Amin, saudara. Yang terakhir, ayat terakhir, Yakobus pasal pertama ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Kalau kita menjadi pelaku firman bukan pendengar, saudara. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Kenapa menipu diri sendiri? Ayat 23. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Jadi inilah keputusan kita hari ini. Mari kita menjadi pelaku firman, bukan cuma pendengar saja. Oh, seperti itu. Firman itu cermin buat kita. Ada apa yang salah di wajah kita, firman itu memperbaiki. Lakukan firman, maka kita akan diberkati oleh Tuhan. Setuju? Pilihan di tangan kita hari ini. Mari kita menghampiri Dia. Kita akan belajar sekarang. Pernahkah saudara menyadari bahwa dalam hidup kita, dalam kehidupan kita ini, setiap hari kita dihadapkan dengan pilihan. Nah, kegagalan orang-orang Kristen itu bukan terletak pada dia kurang berdoa, kurang berbakti, kurang memberi persembahan, kurang rajin melayani, kurang rajin baca Alkitab. Tidak. Kalau kita akan melihat firman ini saat ini, maka kita akan mengetahui ternyata kegagalan kita terletak kepada salah memilih. Salah memilih. Adikku, perhatikan ini. Sebagai orang-orang muda, ada banyak pilihan dalam hidup. Nah, saudara, dari sejak kita bangun pagi, perhatikan ya, dari sejak kita bangun pagi sampai kita tidur kembali malam hari, itu terjadi ribuan, bukan cuma ratusan pilihan. Ada ribuan pilihan yang harus kita hadapi dalam hidup ini. Mungkin saudara masih bertanya-tanya, masa sebanyak itu? Saya beri contoh kecil dalam hidup ini. Ketika kita bangun pada pagi hari, jamnya nggak perlu dipermasalahkan, jam berapa saja terserah. Tapi begitu kita bangun pagi hari, maka pilihan sudah menghadang kita. Apa pilihan yang pertama? Ini yang umum. Mau kencing dulu atau berdoa dulu? Itu kan harus milih. Betul nggak? Nah, jangan cara dianggap itu bukan memilih. Enggak ada urusan dosa atau tidak. Tidak, di sini semuanya memilih. Nah, setelah kita ambil pilihan yang pertama, pasti akan muncul yang kedua. Oke, kalau kita berdoa dulu, pasti kita pun akan diburu milih. Mau doa apa pagi ini? Betul nggak? Setelah doa kita pilih, kita selesaikan, kita ke kamar mandi, itu pun kita harus memilih. Pagi ini cuma cuci muka atau mandi ya? Sederhana kelihatannya, tapi itu pilihan. Kalau kita lagi kurang sehat, pilihannya ada lagi. Aku mandi pakai air dingin atau air panas? Setelah kita mandi, ada pilihan berikut. Kan pasti ganti baju bukan? Walaupun itu seragam sekolah, tetap ada pilihan. Aku mau gunakan yang mana baju? Setelah kita memilih baju kita, entah mau ke kantor, entah mau ke pelayanan, entah mau ke sekolah, entah mau kerja, tetap ada pilihan. Sarapan apa pagi ini? Atau yang paling umum, sarapan atau tidak pagi ini? Itu sudah memilih lagi. Dan seterusnya sepanjang hari itu pilihan gak pernah habis kita ada. Nah, saudara perhatikan, disinilah letak kegagalan orang-orang Kristen. Berapa kali kita pernah terjerat tanpa kita pernah mikir? Contoh kecil, nggak ada rencana untuk mampir ke toko itu, nggak ada rencana. Sudah rencana jalan pulang misalnya, atau jalan menuju yang tempat lain. Tiba-tiba mata kita melihat sesuatu yang dipajang di toko itu. Kok kelihatan bagus, mampir sebentar. Itu pilihan seharusnya, bisa mampir, bisa terus.
Nah, berapa kali anak Tuhan terjerat masalah hutang karena salah milih. Ketika sampai ke toko itu, ternyata ada satu barang yang kelihatannya murah, tapi kita belum perlu. Lalu pikiran manusia umum, dibeli saja mumpung murah. Padahal belum perlu. Betul nggak, Ustaz? Nah, hari itu kita nggak punya duit. Kita merasa sayang kalau kelewatan. Akhirnya kita kontak teman kita. Bisa nggak kamu pinjemin duit? Ada barang murah ini, aku mau beli. Saudara, perkara kecil karena salah ambil pilihan terlibat hutang dalam kehidupan kita. Berapa kali anak-anak pelajar mengalami kehancuran karena salah milih dalam berteman. Saudara, kalau saya lanjutkan dengan kata ini, setiap kita harus bisa menjadi manajer. Tahu kata manajer ya? Yaitu orang yang manage. Kata manajer dan kata manage, mengelola. Nah, bukan sembarang manajer yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, tapi Tuhan mau bahwa setiap kita harus menjadi manajer waktu yang terbaik. Perhatikan, catat ini. Orang kaya bisa gagal karena dia nggak bisa memanage, nggak bisa mengelola, nggak bisa mengatur waktunya dengan baik. Nah, kegagalan kita yang paling sering, apalagi kita orang Indonesia, saudara, waktu itu yang kita buang-buang. Dalam hidup ini saya menemukan dalam firman Tuhan, modal yang Tuhan berikan kepada setiap manusia di dunia itu nilainya sama. Bukan jumlahnya ya, nilainya itu sama. Saya ulangi lagi, firman Tuhan mengajarkan dalam banyak ayat yang saya temukan, ternyata Tuhan kita itu memberi modal kepada semua manusia dengan nilai yang sama. Enggak peduli dia orang jahat atau orang benar, Kristen ataupun tidak, Papa kita memberi modal yang sama. Apa modal yang Tuhan berikan sama kepada manusia? Judulnya, bentuknya, jumlahnya sama, yaitu waktu. Cara kata-kata ini. Kalau kita bisa menggunakan modal itu dengan baik dan kita menjadi manajernya, pasti kita akan sukses. Walaupun tanpa modal uang, kita gunakan modal waktu dari Bapa kita sebaik-baiknya. Nah, di dalam keberhasilan itu, maka kita akan melihat betapa Tuhan itu luar biasa menggenapi firman-Nya dalam kehidupan kita. Banyak orang menyesal setelah terlambat. Ya nggak ada gunanya kalau menyesal setelah terlambat. Seharusnya kita nggak perlu menyesal dalam hidup ini kalau dari awal kita mulai mengaturnya dengan baik, dengan sebaik-baiknya dalam hidup ini, maka hasilnya akan luar biasa. Kita ingat kitab Kejadian pasal yang ketiga. Disitulah sejarah rusaknya dunia itu dimulai. Sayang sekali. Yaitu ketika Adam dan Hawa salah memilih. Betul enggak? Bayangkan saudara, Tuhan menciptakan begitu indah dan begitu luas taman itu. Ada beribu ragam buah-buahan di taman itu. Tuhan berkata kepada mereka, semua dalam taman ini boleh kamu makan, cuma yang satu ini jangan. Nah, yang disuruh makan saja belum habis mereka makan. Betul nggak? Pasti belum habis semuanya itu mereka makan. Mengapa mau nyoba yang satu itu? Nah, itulah tanda-tandanya bahwa manusia ini rakus. Betul nggak? Manusia ini rakus, betul-betul lebih daripada babi kita ini rakus. Biar tersinggung. Yang ada saja belum habis dimakan, yang satu dilarang. Kenapa dimakan sekali? Nah, jangan coba-coba menyalahkan Tuhan. Ya, mengapa Tuhan ciptakan pohon itu? Jangan menyalahkan Tuhan. Kenapa Tuhan ciptakan pohon yang memang jelas tidak boleh dimakan? Kenapa diciptakan? Jawabannya gampang, dia bisa, kenapa kita larang? Betul nggak? Karena dia bisa ciptakan, dia mau ciptakan apa saja terserah dia. Betul nggak? Alasan yang kedua, ini yang paling penting.
Karena Tuhan ingin menguji kita dengan pilihan. Ternyata dengan pilihan itu kita akan ditentukan jadi apa. Ini konsep yang kita harus miliki dalam hidup ini. Saudara, kita melangkah dari pilihan menjadi kata ujian dalam hidup ini. Saya mau tanya kepada saudara, mungkinkah ada seorang pelajar, seorang mahasiswa yang memang guru-guru, dosen-dosen, teman-teman mengakui bahwa dia hebat, dia jenius, dia bukan cuma pintar, lebih daripada itu. Terus karena semua orang tahu, gurunya tahu kalau dia pelajar, dosennya tahu kalau dia mahasiswa, pintarnya luar biasa. Apakah mungkin dia nggak pernah ikut ujian? Toh orang sudah tahu dia pintar. Coba jawab, mungkin tidak. Terus dia langsung lulus S1 begitu. Coba jawab, mungkin tidak. Dia nggak ikut ujian? Nggak mungkin. Nah dia pun nggak bisa datang kepada dosennya. Bapak kan tahu saya pintar. Dari semester pertama saya begini. Nggak usah ikut ujian aja yang kali ini. Saudara, walaupun si dosen tahu bahwa dia itu pintar, tapi ujian harus diikuti. Bukan dosennya yang perlu tahu pintar atau tidak mahasiswa ini, tapi si mahasiswa itu yang harus tahu. Karena dia nggak pernah tahu aku ini mampu nggak untuk yang hal ini. Nah, seperti itu maksud Tuhan menciptakan satu pohon yang buahnya nggak boleh dimakan. Bukan untuk menjebak, bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk mengetahui si manusia itu sendiri. Dia tahu nggak apa pilihan dalam hidup. Maka itu di negara manapun, juga di Indonesia, tidak mungkin ada sebuah perguruan tinggi yang iklannya sangat menarik. Inilah satu-satunya perguruan tinggi di dunia tanpa ujian langsung lulus. Ada yang mau sekolah di situ? Goblok kalau mau sekolah di situ. Enggak ada orang mau sekolah di situ. Karena nggak mungkin tanpa ujian kita akan diakui. Nah, ini yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Jadi pilihan dengan ujian akan terus berlangsung sepanjang kita hidup. Saya ulangi lagi. Pilihan dan ujian dalam kehidupan kita akan berlangsung terus sepanjang kita hidup. Kegagalan-kegagalan kita karena kita salah mengambil pilihan dalam hidup. Nah, coba siapa yang hari ini sempat salah dalam memilih dan seorang alami sesuatu yang tidak enak dalam hidup ini, minta ampun kepada Tuhan. Hati-hati, saudara. Bahkan saudara memilih untuk yang kecil-kecil sekalipun, kita harus berjaga-jaga dan meneliti sebelum kita memilih itu. Karena kalau tidak, kita akan mengalami kehancuran dalam kehidupan ini. Kita buka Yesaya 48. Saya akan baca dulu sebelum ayat 17. Yesaya 48 ayat yang ke-18. Saya akan baca. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan